Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajeng Cestita dengan NIM 1503620071. Saya di sini akan menjelaskan cara menghitung RAB pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, pada kompetensi dasar 4.15 ada tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pipa dan saniter. Lalu di 4.16 ada menghitung RAB pada pekerjaan plumbing. Nah, untuk menentukan biaya bangunan atau building cost, rancangan pekerjaan konstruksi dari suatu gedung dan perumahan diperlukan suatu acuan dasar. Acuan dasar tersebut adalah analisa biaya konstruksi yang disusun melalui kegiatan penelitian produktivitas pekerjaan di lapangan. Khususnya, analisa biaya konstruksi seperti yang termuat dalam standar ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman pada tahun 1988 hingga tahun 1991. Sebagian besar telah dijadikan standar bernomor SNI. Agar lebih luas cakupannya, maka pada tahun 2001 dilakukan penyusunan dan penyempurnaan terhadap SNI tersebut. Standar Nasional Indonesia atau SNI, tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pipa dan saniter dirumuskan oleh Panitia Teknis Konstruksi dan Bangunan Sipil yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Dengan pembinasnya di bawah tanggung jawab instansi teknis Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, diharapkan standar ini yang merupakan hasil konsensus di antara pihak terkait atau stakeholder pada tanggal 21 Agustus 2001 dapat menunjang usaha pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengefisienkan dana pembangunan yang dialokasikan. Nah, selanjutnya ada analisa biaya konstruksi atau ABK, bangunan gedung dan perumahan pekerjaan pipa dan saniter. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan gedung dan perumahan, diperlukan suatu sarana dasar perhitungan harga satuan, yaitu analisa biaya konstruksi, disingkat ABK, yang selama ini dikenal yaitu analisa BOW 28 Februari 1921 nomor 5372A perlu diadakan perbaikan atau revisi. Ditinjau dari perkembangan industri konstruksi saat ini, analisa tersebut belum memuat pengerjaan beberapa jenis bahan bangunan yang ditemukan di pasaran bahan bangunan dan konstruksi dewasa ini. Untuk ini, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Permukiman pada tahun 1987 sampai tahun 1991 melakukan penelitian untuk mengembangkan analisa tersebut di atas. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu melalui pengumpulan data sekunder berupa analisa biaya yang dipakai oleh beberapa kontraktor dalam menghitung harga satuan pekerjaan. Di samping itu, dilakukan pula pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan pada proyek-proyek pembangunan perumahan. Pada data primer yang diperoleh dipakai sebagai pembanding atau cross-check terhadap kesimpulan data sekunder yang diperoleh. Kegiatan tersebut telah menghasilkan produk analisa biaya konstruksi yang telah dikukuhkan sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI pada tahun 1991 sampai 1992, namun hanya untuk perumahan sederhana. Agar lebih memperluas sasaran analisa biaya konstruksi ini, maka SNI tersebut di atas pada tahun 2002 dikaji kembali untuk disempurnakan sebagai sasaran lebih luas, yaitu bangunan gedung dan perumahan. Sehingga judul analisa ini sebagai analisa biaya konstruksi bangunan gedung dan perumahan. Nah, di dalam ABK ini ada acuan normatif dan ruang lingkup. Yang pertama ada acuan normatif. Tata cara ini disusun menunjuk hasil pengkajian dari beberapa analisa pekerjaan yang telah diaplikasikan oleh beberapa kontraktor dengan pembanding adalah analisa BOW 1921 dan penelitian analisa biaya konstruksi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman pada tahun 1988 sampai dengan 1993.
Tata cara ini merujuk pula pada beberapa SNI analisa biaya konstruksi, antara lain SKSNI 06-1989, spesifikasi bahan bagian C, bahan bangunan dari logam bukan besi. Lalu yang kedua adalah ruang lingkup. Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan disusun sebagai acuan dasar yang seragam bagi para pelaksana pembangunan gedung dan perumahan dalam menghitung besarnya harga satuan berbagai pekerjaan untuk bangunan gedung dan perumahan. Jenis pekerjaan yang dicakup meliputi pekerjaan pemasangan kloset duduk, kloset jongkok, bed quip, urinoir, bak mandi fiberglass, bak cuci piring, wastafel, dan full drain atau saringan pengering lantai. Pekerjaan pembuatan bak air dari pasangan batu bata dan teraso. Pelaksanaan pemasangan pipa saniter, air kotor, dan air bersih. Tata cara perhitungan ini memuat indeks bahan bangunan dan indeks tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap satuan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang bersangkutan. Nah, kita sudah masuk di contoh pengisian. Memasang satu buah kloset duduk atau monoblok dengan bahan kloset duduk atau monoblok dengan 1,0 BH dikali 340.000 sama dengan 340.000. Yang kedua ada perlengkapannya, 6% dari harga kloset duduk dengan harga 20.400. Jika dijumlahkan bisa mencapai 360.400 rupiah. Yang kedua ada tenaganya, ada tenaga pekerja dengan 3,3 HO dikali 15.000 rupiah sama dengan 49.500 rupiah. Ada tenaga tukang batu 1,100 HO dikali 20.000 rupiah sama dengan 22.000 rupiah. Ada tenaga kepala tukang dengan 0,011 HO dikali 25.000 rupiah sama dengan 275 rupiah. Lalu ada tenaga mandor dengan HO 0,160 dikali 30.000 rupiah sama dengan 4.800 rupiah. Nah, dijumlahkannya ada 76.575 rupiah. Jika dijumlahkan semuanya ada 436.975 rupiah. Nah, ada contoh pengisian yang kedua, ada memasang satu buah bak mandi teraso dengan volume 0,3 meter persegi. Nah, ada bahan-bahannya yaitu bak teraso 1 BH, ada pisin 6,00 kg, ada pasir pasang 0,010 meter kubik. Ada tenaga pekerja dengan 2.100, ada tenaga tukang batu 0,750, ada kepala tukang 0,070 dan ada tenaga mandor 0,110. Selanjutnya ada istilah dan definisi. Yang pertama ada harga satuan pekerjaan, yaitu harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi. Yang kedua ada harga satuan bahan, yaitu harga yang harus dibayar untuk membeli persatuan jenis bahan bangunan. Yang terakhir ada indeks, yaitu faktor pengali atau koefisien sebagai bahan perhitungan biaya bahan dan upah kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.